Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Perkenalkan, saya Eni Nur Hidayati, mahasiswa PPG, guru tertentu tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 240127676788. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pelajaran IPAS materi rantai makanan. Di sini saya menggunakan metode problem based learning dengan penerapan diferensiasi learning dan pendekatan culturally teaching responsive untuk pembelajaran yang lebih kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hebat. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Siap, semangat ya. Nah, kalau kalian sudah semangat dan siap untuk belajar, mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Hari ini doa akan dipimpin oleh Kevin ya. Silakan Kevin. Ayo teman-teman, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Kevin yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, seperti kebiasaan kita untuk menumbuhkan disiplin positif di kelas kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu si kecil. Dari Sabang Sampai Merauke, berjajar pulang-pulang, sambung menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, lanjut. Silakan anak-anak bisa duduk lagi. Guru akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di antara kalian ada yang tidak berangkat? Silakan kalian jawab hadir ya. Kaila hadir. Yanuar hadir. Fatan hadir. Irfan hadir. Tri, ada yang belum Bu Guru sebutkan? Sudah semua? Berarti berangkat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, kemudian nih sebelum Bu Guru mengawali pelajaran kita hari ini, Bu Guru akan mengecek semangatnya ya. Mari kita tepuk semangat. Silakan kalian bertepuk dengan semangat. Tepuk semangat. 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 Ya. Nah, kira-kira untuk hari ini di antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya, apakah memiliki keterhubungan satu sama lain? Misalkan ya, ada rumput, belalang, dan katak. Apakah mereka ada hubungannya? Ada yang jawab tidak ada. Oke, baik, kita simpan dulu ya. Nah, bagaimana kira-kira di antara ketiga makhluk hidup tersebut mendapatkan energi untuk bertahan hidup? Bagaimana ya caranya belalang bertahan hidup? Oh, ada yang jawab makan. Ada yang jawab minum. Oke.
Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang topik hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan mampu menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian kita menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan kita juga menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Oke? Siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Nah, selanjutnya, nah coba semuanya belum fokus menyimak. Kita akan menyimak sebuah video yang akan Bu Guru tayangkan di depan. Apa itu? Tikusnya sedang apa? Makan padi. Wah, tikusnya jadi dimakan ular. Nah, terus apa yang terjadi selanjutnya? Ularnya dimakan elang. Wah, nanti apakah elang akan dimangsa oleh hewan lainnya? Nah, kita cek nanti ya. Oh, ternyata elangnya Nah, baik. Kira-kira di video itu adalah peristiwa rantai makanan. Yang mana terjadi peristiwa makan dan dimakan. Tadi pertama siapa atau apa yang dimakan? Padi. Kemudian tadi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Dimakan oleh elangnya mati. Betul. Tadi berarti terjadi perpindahan energi dari padi ke tikus. Berarti tikus dapat energi dari mana? Padi. Kemudian ular dapat energi dari tikus. Dan kemudian elang mendapat energi dari ular. Ya. Dalam peristiwa rantai makanan, di situ terdapat perannya masing-masing. Ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, ada juga yang sebagai pengurai. Nanti kalian akan tahu mana produsen, mana konsumen. Maka dari itu semuanya masih fokus? Masih. Nah, selanjutnya nih, apa yang disebut dengan produsen? Coba untuk kelompok visual, baca. Yaitu, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup seperti tumbuhan dan alga ya, yang membuat makanannya sendiri menggunakan melalui proses fotosintesis. Oke. Jadi produsen itu merupakan tanaman. Contohnya ada alga. Alga itu tanaman yang tumbuh di air ya. Mereka itu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Di kelas 4 kita sudah belajar materi fotosintesis. Masih ingat? Masih ya? Nah, kemudian produsen ini adalah dasar. Dia yang menyediakan energi untuk proses yang selanjutnya, untuk peran yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh produsen apa saja? Padi, fitoplankton, tanaman lainnya, rumput laut. Mana dari yang disebutkan di depan yang kalian belum tahu? Fitoplankton itu apa? Tumbuhan yang hidup di laut. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian tadi yang kamu lihat ya, pada tikus memakan tadi, tikus di sini adalah perannya sebagai konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen atau makhluk lain. Oke, kita kunci dulu. Berarti konsumen itu dia bisa memakan tumbuhan, bisa juga memakan hewan, ya. Oleh karena itu konsumen dibagi menjadi 3. Ada apa? Konsumen primer atau satu, dia pemakan tumbuhan. Ada konsumen sekunder, dia memakan hewan. Dan ada konsumen puncak atau kadang-kadang ada konsumen tersier atau ketiga, ya. Kalau konsumen puncak, tadi kalau kalian perhatikan videonya,
ada elang yang mati. Masih ingat? Elang kira-kira dimaksa oleh tumbuhan lain tidak? Tidak, dia mati dengan sendirinya ya. Nah, itulah yang namanya konsumen puncak. Dia tidak dimaksa oleh hewan yang lainnya. Mari kita cek apa saja contoh dari konsumen. Nah, di situ ada konsumen satu. Tadi konsumen satu memakan tumbuhan. Apa saja di situ contohnya? Ikan makan fitoplankton ya. Kemudian jangkrik juga makan padi. Dan apa saja? Tikus. Konsumen 2, berarti konsumen 2 itu yang memakan konsumen 1. Maka dari itu kalau kalian perhatikan di sini ada ular memakan apa? Tikus. Kemudian ini ikan memakan fitoplankton ya. Dan ada konsumen puncak. Di situ ada apa saja? Elang, hiu, buaya, macan. Buaya bisa makan apa ini? Daging. Bisa makan bebek juga bisa ya. Oke. Apakah sudah paham? Paham. Selanjutnya ada yang namanya decomposer. Masih ingat tadi ketika elang mati? Kira-kira ketika elang mati bagaimana dia? Dia akan terurai. Nah, yang menguraikan itu namanya decomposer. Decomposer ini dia memecah sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Ya, jadi kalau ada elang mati, kamu tengok 1 bulan kemudian elangnya sudah tidak ada di tanah. Dia sudah kembali lagi menjadi tanah. Di situ berarti ada peran siapa? Pengurai atau decomposer. Good, Cassandra. Selanjutnya kita lihat contoh decomposer ada apa saja? Jamur, bakteri pembusuk, cacing tanah, mulai angger anak cacing nang tanah aja kowe jion ya, jangan diambil karena dia berperan penting untuk menguraikan organisme yang ada di tanah. Nanti supaya tanahnya subur. Berarti cacing itu adalah hewan yang disukai siapa? Petani. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, boleh ya? Untuk kelompok kinestetik bantu Bu Guru menyanyi ya. Nanti setelah videonya di play kita akan menyanyi bersama ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Kita akan bersama-sama untuk kelompok kinestetik. Silakan. Supaya drama kita lebih seru, Bu Guru sudah menyediakan topi untuk kalian kenakan sesuai dengan peran masing-masing. Nah, untuk yang mendapatkan peran sebagai bakteri, silakan maju nih. Yang mendapat peran sebagai kata, Java. Sebagai ular, Kevin. Kita akan menyaksikan bagaimana energi berpindah. Kita lihat Fatan Ciruput berdiri tegak, tangannya diangkat seperti daun. Ayo kita panggil Fatan Rumput. Iya, boleh ya suaranya. Kemudian, lalu datanglah Sandra si belalang, si konsumen primer. Dia memakan rumput. Enak sekali rumputnya, aku dapat energi dari dia. Setelah itu ada Dava si kandang, si konsumen sendok. Di belakangmu, kamu masalah lezatku, aku perlu energi untuk melompat. Selanjutnya ada Kevin si ular. Dia konsumen tersier yang memakan kakak. Kata giliranku cari makananku. Tapi rantai makanan belum berakhir. Jangan lupa aku, kami mengurai semua yang mati. Decomposer berperan mengembalikan nutrisi ke tanah agar rumput bisa tumbuh subur.
semua saling berhubungan satu sama. Wah, seru sekali ya drama yang diperankan oleh kelompok kinestetik. Tepuk tangan dong untuk kelompok kinestetik. Nah, coba nih Bu Guru ada soal tantangan untuk kalian. Siap ya? Coba kalian jawab dengan pemikiran yang benar. Nah, kalau di sini Bu Guru sediakan ada produsennya alga, ya. Kemudian ada siput sebagai konsumen alga. Kira-kira hewan apa ya yang ada di sini ya? Apakah ada jawaban yang lainnya? Bu Guru akan mencatatnya. Bebek, ada yang jawab bebek. Kemungkinan lain apa? Yang bisa memangsa siput. Adakah yang lain? Yang bisa memangsa siput? Oh, kucing. Ada yang jawab kucing. Oh, coba kita nanti simak bersama ya. Nah, kemudian kalau di sini ular memangsa ini, maka ular dimangsa siapa? Adakah yang lainnya misal yang bisa memangsa ular? Manusia. Manusia memangsa ular. Terus ada lagi kucing. Kucing memangsa ular. Nah, mari kita cek jawabannya ya. Kita cek. Nanti kamu teriak hore kalau jawaban kamu benar ya. Kita cek 1, 2, 3. Siapa yang betul jawabannya? Ya, nggak apa-apa ya Kevin ya. Tadi sudah mencoba ya Kevin atau Tama ya. Nah, sudah mulai coba ya. Di sini Bu Guru sudah menyediakan tugas yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Untuk tugas kelompok brilian, kelompok visual, untuk membuat sebuah poster tentang rantai makanan. Di situ ada LKPD digital. Silakan kalian buka Chromebook-nya, ya. Silakan kalian bisa akses link yang ada di depan, ya. Nanti kalian akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah Bu Guru siapkan. Kemudian kalian menyusun rantai makanan sesuai dengan lagu yang Bu Guru putar. Aku akan memerintahkan kalian untuk membuat sebuah diorama tentang rantai makanan. Nah, Bu Guru akan mengecek kalian satu-satu. Apakah kalian mengalami kendala atau tidak? Bisa masuk ya. Oke, good. Sudah bisa masuk. Silakan kalian kerjakan perintah yang ada di LKPD digital yang sudah Bu Guru sediakan. Oke, untuk kelompok visual, apakah ada kendala? Sudah berhasil terbuka? Sudah. Apakah perintahnya jelas? Kalian akan membuat poster tentang rantai makanan. Ya. Untuk kelompok kinestetik, apakah kalian sudah paham dengan tugasnya apa yang harus dilakukan? Sudah ya? Nah, untuk kelompok visual dan auditori, yang harus kalian lakukan adalah nanti di situ ada poster rantai makanan ya untuk kelompok auditori. Ya, coba jelaskan bagaimana pembagian peran di antara kalian. Kanaka dan Yanu ngapain? Menempel. Satrio? Menggunting tadi ya. Nah, siapa yang mendesain? Oh, Anggita. Anggita mendesain ya. Kemudian siapa yang membuka kanvanya, mengedit di kanva? Naura ya. Untuk mencetak. Nah, nanti kelompok auditori bergantian ya. Ya. Sudah jadi dari kelompok visual. Silakan kelompok auditori. Kira-kira nih siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu, Cung? Wih, dari kelompok kinestetik. Ya, silakan maju ke depan sambil membawa karyanya. Kami dari kelompok kinestetik akan presentasi. Kami mendapat tugas membuat diorama rantai makanan pada ekosistem laut.
Kami membuat diorama dari kartu gambar, kardus bekas, styrofoam, dan buku. Gimana? Keren kan dioramanya? Keren nggak? Nah, coba Bu ini mau tahu urutannya apa saja itu? Tumbuhan air, fitoplankton, ikan kecil, ikan predator, hiu, pengurai. Betul nggak teman-teman susunannya? Betul. Apakah semuanya bisa dijumpai di laut? Saya berarti betul ya. Kami senang belajar hari ini karena bisa praktik langsung. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan duduk kembali. Silakan waktu untuk mengerjakan beri rasa 5 menit ya, cukup ya. Nah ini terima kasih untuk karya dari kelompok kinestetik. Guru akan pajang di depan. Gitu. Tepuk semangat. Semangat. Kita teriak lagi, let's play. Silakan kalian tunjuk dari kelompok kinestetik dulu. Siapa yang akan maju? Kevin, ayo Kevin. Kamu pengen buka? Ayo, kotak keberapa? Kotak pegang. Ayo kita baca bersama soalnya. Predator burung pipit dapat berubah hewan. Apa Bu bantu Kevin coba? Coba Kevin sentuh ularnya, Kevin sentuh. Bener jawabannya, keren. Tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok Brilian, maju Satrio. Kamu pilih kotaknya. Coba semuanya teriak pilih kotak berapa? Kotak fix. Coba kita buka ya. Apa itu? Kemungkinan yang dapat terjadi bila padi punah. Apa ya kalau padi punah? Coba kita jawab. Benar. Coba dari kelompok auditori mana yang akan maju? Sama, coba. Putra, udah nanti giliran ya. Kamu mau membuka kotak berapa? Cek 9. Apa ini? Dalam rantai makanan tumbuhan hijau berfungsi sebagai apa? Ini? Apa ini? Apa B? Coba diketik, diklik. Tips. Benar. Ada yang mau maju lagi? Silakan bebas dari kelompok. Oh iya. Silakan kalian tulis betul dari soal yang sudah kalian kerjakan. Kaila 80, Yanu 70, Fatan 30. Nanti belajar lagi ya. Irfan 90. Seneng banget kelompok kinestetik. Tangan di Guru akan mengajak kalian untuk melakukan refleksi kegiatan pada hari ini. Ada yang mungkin bingung bagaimana cara mengisinya? Enggak ya? Bisa ya?
Ada yang belum Bu Guru kasih sticky notes? Sudah dikasih semua? Sudah. Saya senang sangat mengerjakan tugas dan saya kesulitan soal mengerjakan soal di komputer. Nah, karena kalian sudah hebat sekali, Bu Guru akan memberikan GOODJOB. Good job. Good job. Nah, Bu Eni tadi melihat sudah banyak yang nilainya bagus ya tadi ya. Ada yang nilainya 70, 80, 90, bahkan ada yang 100. Nah, coba sekarang Bu Guru berikan soal tantangan untuk kalian ya. Nah, menurut kamu bagaimana ya jika dalam satu rantai makanan terdapat peran tertentu yang berkurang atau tidak ada? Misalkan kayak gini nih. Tadi pada saat kelompok kinestetik bermain drama ya, tadi kan di situ ada peran-perannya. Kira-kira nih kalau misal perannya Dava tadi sebagai apa? Katak. Ketika dalam ekosistem tadi kataknya tidak ada, bagaimana yang akan terjadi? Ularnya mati. Kenapa kira ularnya mati? Karena tidak mendapatkan. Terus gimana kalau sekarang yang tidak ada itu rumputnya fatal? Bahkan tidak hanya belalang saja yang mati, tapi semuanya mati karena rantai makanan itu saling berkaitan. Berarti untuk menjawab pertanyaan Bu Guru tadi di depan, apakah setiap makhluk hidup itu saling berkaitan? Iya, betul. Terus apakah tiap dari kita harus menjaga ekosistem? Iya, harus menjaga ekosistem, karena kalau kita tidak menjaga, maka hidup ini tidak seimbang. Contohnya tadi nih, kalau di sawah ular makannya apa? Tikus. Nah, kalau misal tikusnya banyak, kira-kira siapa yang dirugikan? Padi, betul. Makanya pernah nggak kalian mendengar ada petani yang gagal panen? Bisa jadi itu karena diserang oleh hama tikus, dan penyebabnya bisa jadi karena ularnya di sawah berkurang. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya ya. Itu saja materi dari Bu Eni. Untuk di pertemuan yang berikutnya nanti kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, sebagai tugas tadi untuk kelompok yang remedi ya, Bu Guru akan menyuruh kalian untuk mengerjakan lagi soal yang ada di LKS ya, halaman 47. Dan untuk anak-anak yang sudah berhasil memperoleh nilai yang bagus, nanti Bu Guru akan memberikan kalian soal tantangan. Oke? Tepuk semangat! 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 Oke, itu saja dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil kita nyanyi ya, terakhir. Mana di mana tikus-tikus saya, tikus-tikus saya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana, mana di mana tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan
rantai makanan, ayo dipelajari. Nah, itu saja materi kita hari ini. Anak-anak boleh istirahat untuk melaksanakan pelajaran yang terakhir. Silakan istirahat ya.